Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di dalam channel ini. Kajian kita pada pagi ini, redefinisi dakwah merupakan sebuah keharusan. Ilmu dakwah sebagaimana dalam perkembangannya selalu mengundang kontroversi dari kalangan akademisi. Apalagi memang akademisi tersebut tidak berlatar belakang keilmuan dakwah. Mereka itu bertanya-tanya, ini dakwah ini apakah disiplin ilmu atau hanya sekedar seni untuk menyampaikan syariat agama. Perdebatan yang seperti ini sebenarnya sudah muncul sejak ilmu dakwah itu diadakan atau diselenggarakan di perguruan tinggi. Ada dua kelompok besar. Yang pertama, kelompok yang mengatakan bahwa dakwah itu tidak memenuhi unsur sebagai disiplin ilmu. Tetapi dakwah itu hanya sebatas pada keterampilan atau seni yang mencangkuk ilmu-ilmu lain untuk menyampaikan agama, supaya pesan agama itu dikemas sedemikian rupa, mudah dipahami, menarik, dan tersampaikan pesannya kepada khalayak atau umat. Kelompok yang kedua yaitu berkeyakinan dan juga keyakinan diperkuat dengan latar belakang keilmuan. Ilmu dakwah itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu-ilmu keislaman. Sebagaimana sudah diatur di dalam KMA tahun 82, itu dakwah Islamiyah adalah salah satu bidang dari kajian ilmu-ilmu keislaman. Jadi kita tidak perlu lagi memperdebatkan itu sebetulnya, karena memang pengakuan dakwah sebagai disiplin ilmu tidak hanya di kalangan menteri agama, tetapi sudah sampai ke LIPI bahwa dakwah itu adalah disiplin ilmu dalam ilmu-ilmu keislaman. Dakwah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Kelompok yang pertama tadi mengatakan bahwa dakwah itu hanya keterampilan dan seni. Itu tidak salah juga, karena mereka mengacu kepada definisi dakwah secara bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau kita mengacu kepada definisi ini, maka dakwah tidak dapat kita pisahkan sebagai praktik keagamaan. Dia hanya berupa amalan agama. Dia hanya perbuatan yang menggambarkan sisi-sisi ibadah, menyampaikan risalat. Namun layaknya sebuah disiplin ilmu, dakwah harus mendeskripsikan bahwa dia itu adalah disiplin ilmu. Maka redefinisi dakwah perlu dan sudah menjadi keharusan. Apalagi dengan masuknya ilmu-ilmu baru seperti social work, kemudian community development, counseling. Nah, itu disiplin ilmu yang sudah berdiri sendiri. Kemudian itu ditarik ke ilmu dakwah, maka dakwah konvensional harus diubah sehingga bisa mengakomodir dari bidang-bidang ilmu di dalam dakwah studies itu. Kalau kita lihat dalam perkembangan, beberapa akademisi dakwah ingin membawa dakwah itu hanya berkutat pada kajian empiris belaka dan mengabaikan kajian-kajian non-empiris. Keinginan untuk membawa yang seperti itu ke arah empiris itu semangat tinggi dari
kalangan akademisi Fakultas Dakwah. Namun karena memang dakwah tidak bisa dipisahkan dari kedekatannya dengan agama, bahkan dakwah itu adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan agama. Begitu dekatnya dakwah dengan agama itu, sehingga tanpa dakwah mungkin saja agama tidak tersebar luas. Peran yang seperti ini kadang menimbulkan ambigu di pemahaman sebagian orang bahwa dakwah itu ya kegiatan keagamaan, praktik keagamaan. Atau dakwah itu ya ibadah. Ini yang kita akan rubah, bagaimana pemahaman dakwah itu sebuah disiplin ilmu. Pemahaman dakwah terlalu luas sehingga sulit untuk dipahami definisinya sebagai sebuah disiplin ilmu. Definisi yang berkembang sejak Syekh Ali Mahfuz hingga era digital saat ini berpegang pada definisi dakwah dalam perspektif praktis. Profesor Muhammad Ali Aziz itu mengusulkan supaya kita melakukan redefinisi dakwah. Aziz mengemukakan bahwa dakwah itu sebetulnya masuk ke dalam sains sosial. Mencermati pada sifatnya sains sosial, maka dakwah itu harus multi perspektif, interdisipliner, dan terbuka. Beberapa kalangan akademisi ingin menarik dakwah itu hanya pada komunikasi semata. Tentu ini tidak bisa kita pertahankan. Ilmu bantu yang sudah terafiliasi dengan Fakultas Dakwah itu tidak hanya ilmu komunikasi. Kemudian ada satu definisi yang perlu kita pertimbangkan, bahwa dakwah itu adalah profesi yang didasarkan kepada disiplin akademis. Ini kata kunci. Lalu sambungan berikutnya, ya silahkan, mungkin ada kata pendekatan bil hikmah. Ini masuk kepada kajian-kajian bimbingan konseling. Kemudian pendekatan al-mauizah, itu juga masuk konseling. Kemudian berdialog secara terbaik, ini bisa masuk ke ilmu komunikasi. Kemudian ada bidang untuk mencapai kebahagiaan hidup, ini juga menjadi bidang kajian yang akan dikembangkan oleh community development atau social work yang sudah ada di dalam dakwah studies tadi. Sehingga dengan definisi yang demikian, dakwah itu kuat. Tidak hanya sebagai praktik keagamaan, tetapi tergambarkan di dalam definisi tersebut bahwa dakwah itu adalah profesi dan juga disiplin ilmu. Sehingga dengan definisi ini orang paham, oh dakwah itu ternyata sebuah profesi. Dakwah itu ternyata disiplin ilmu. Kita tidak ingin menghadap-hadapkan disiplin ilmu yang selama ini telah membantu perkembangan keilmuan dakwah. Tetapi tujuan dari redefinisi dakwah ini adalah supaya ilmu dakwah itu dinamis dan respon terhadap perkembangan yang ada di dalam internal ilmu dakwah itu sendiri. Barangkali demikian pesan yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mempertahankan sebuah definisi yang memang menggambarkan perkembangan dari disiplin ilmu dakwah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.